Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha wa ala alihi wa sahbihi ma qamatit turus was sutur لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. Allah itu maha memberi hikmah kepada siapa yang ia kehendaki, dan barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala faqad utiya khairan katsira, sungguh dia telah diberi oleh Allah khairan katsira, kebaikan yang banyak. Di antara makna hikmah itu adalah as-sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bermodalkan ketakwaanlah kita insya-Allah akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Berbekallah kalian sebanyak-banyaknya dalam hidup ini, karena kata Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik bekal itu adalah at-taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah at-taqwa. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga apa yang beliau karang, yang beliau tulis ini menjadi amal jariah untuk beliau, keluarga dan para guru beliau, seperti yang beliau wasiatkan di awal atau di mukadimah kitab. Jika kalian mengambil manfaat dari karya-karyaku, dari buku-bukuku, jangan lupa untuk mendoakanku dan mendoakan kedua orang tuaku dan keluargaku serta guru-guruku. Itu pesan beliau. Ya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam babul amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha, bab perintah untuk apa? Al-muhafadzah. Muhafadzah itu menjaga. Hafadha yuhafidhu, muhafadzatan, menjaga. Ya, berasal dari kata hafidha yahfadhu. Hafidha itu menghafal bisa, menjaga juga bisa, ya. Jadi kalau hafadha yuhafidhu itu bermakna menjaga. Apa yang dijaga? Yaitu ala sunnati, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adabiha, dan adab-adab dalam melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin seingat saya kita sudah membacakan ayat-ayat tentang ini, namun masih di tengah jalan. Nah, seingat saya itu sampai di sini. Kalau yang sebelumnya sudah kita baca, qul in kuntum tuhibbunallah, yaitu seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini ayat yang populer untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian, ya, wahai manusia sekalian, jika kalian tuhibbunallah, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Dengan cara begitu yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Jangan harap untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak apa? Kalau tidak mengikuti Nabi. Mengikuti dulu, Pak, ya. Bukan cinta kepada Nabi. Ya, karena memang itu ada maknanya gitu. Ya, orang yang cinta itu pasti dia akan mengikuti. Nah, gitu dia. Ya, kita cinta kepada kedua orang tua kita, ya, pastilah kita pengen mengikuti beliau. Misalnya cara makan, cara macam-macam lah. Ya, mungkin contohnya ya? Misalnya semulanya kita belum suka jengkol sama petai misalnya. Tapi lihat ya, kita kan, ayah kok makannya kalau pakai petai itu enak sekali ayah ini, ya gitu kan. Iya. Sekali dua kali mungkin kita enggak itu, Pak, ya. Tapi kok bertahun-tahun saya lihat ya, ayah kalau makan pakai petai itu enak sekali. Bertanya-tanya si anak gitu kan, pengen coba dong gitu kayak ayah begitu. Kayak gitu dia, Pak, ya. Karena apa itu pengen coba? Karena apa? Karena cinta kepada ayah. Nah, gitu loh. Ini contoh ini saya sampaikan ya, karena anak saya sudah mulai begitu dia, ya. Iya, Masya Allah, ya. Pengen dia mencoba gitu kan. Abi kok gitu suka petai gitu, saya pengen coba gitu. Pas dicicip pahit katanya kan gitu kan. Tapi dia pengen gitu, Pak, ya. Sekalipun pahit tapi dia pengen. Seperti siapa katanya? Seperti ayah, karena ayahku cinta ini katanya. Subhanallah. Itu contoh saja, ya. Jamaah sekalian, yuhibbukumullah. Dengan cara begitu kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu saja, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu ayat sebelumnya. Ada sisa beberapa ayat lagi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Ya, barang siapa yang taat kepada Rasul, Masya Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Faqad ata'a Allah. Sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak bisa dipisah-pisahkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikut itu ada ayat itu ada dalam surat An-Nisa. Berikutnya wa qala ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu itu, ya, menunjuki manusia atau memberi jalan hidayah kepada manusia. Kepada apa? Ila siratil mustaqim, ke jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberi jalan petunjuk. Jadi kalau kita pengen dapat hidayah, pengen mencari jalan hidayah itu jangan kemana-mana, Pak, ya, Ibu, tapi cari petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan hidayah, ya. Memang perkara hidayah ini ada dua. Yang pertama sudah pasti langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti dalam ayat-ayat lain, ya. Bahkan Rasul sendiri beliau menginginkan hidayah kepada keluarganya, tapi belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja itu sisi lainnya. Yang pertama itu yang kita ketahui bahwa hidayah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam ayat lain juga Allah menyampaikan gitu bahwa Nabi Muhammad itu adalah wasilah atau sarana, menjadi istilahnya media untuk dapat jalan hidayah tersebut. Jadi ada dua, ya, jalan tentang hidayah ini. Yang pertama langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dengan arahan-arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau pilih yang mana, ya? Insyaallah semuanya itu baik. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad,
sesungguhnya kamu itu adalah menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Itu. Selanjutnya ada dalam surat An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hati-hatilah ya orang-orang yang yukhalifuna an amrihi, yang suka menyimpang dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang suka menyalahi, yukhalif, mukhalafah ya. Sini kata Nabi, dia mukhalafah. Mukhalafah itu dia belok sini gitu. Artinya ini falyahdhar kata Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Kalau memang kita sengaja menyalahi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sengaja mukhalafah. Mukhalafah itu apa, Pak? Ibu? Iya, menentang gitu ya. Nabi nyuruh ke sini, kita udahlah ke sini aja lah gitu ya. Nabi nyuruh ke sini, ada ke sini aja lah gitu. Itu hati-hati, falyahdhar. Apa kata Allah? Hati-hati kalau kita terlalu sering melakukan itu, antusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Boleh jadi kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala fitnah. Ya, fitnah itu di antara maknanya adalah keburukan dalam hidup ini, atau kehinaan dalam hidup ini, atau keburukan, asyar wal hawan misalnya, dan yang lain-lain ya. Itu atau adzabun alim, atau azab yang pedih. Ya, kesusahan hidup lah, sempitnya hidup ini gitu. Kenapa? Karena kita suka menyalahi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir beliau mengutip dalam surat Al-Ahzab, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ini pesan Rasulullah menyampaikan perintah kepada istri-istri beliau ya. Wadhkurna ma yutla fi buyutikun min ayatillahi wal hikmah ya. Wahai istri-istriku, kata Nabi SAW, bacalah di rumah-rumah kalian itu. Itu dia. Apa yang dibaca? Min ayatillah ya. Ayat-ayat Allah dibaca di rumah. Tetapi tidak cukup hanya membaca ayat-ayat Allah saja ternyata. Tetapi ada juga wal hikmah. Baca Al-Quran dan juga baca Al-Hikmah. Di antara makna hikmah di sini apa jamaah sekalian? Itulah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sunnatu ya. Baca ya, sunnah-sunnah Nabi, pelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalam berislam itu enggak cukup kita hanya berpegang kepada Al-Quran saja. Kenapa itu Pak Ustadz? Ya, mungkin di antara kita pernah tahu ya bahwa zaman sekarang itu ada jamaah. Ya, jamaah itu dia hanya berpegang kepada Pak, Ibu? Al-Quran saja. Hadis itu enggak dipakai, Pak. Bahkan yang lucunya mereka berpegang dengan Al-Quran itu hanya baca terjemahnya saja. Gitulah. Ini pernah mendengar, Pak? Ya, jamaah gitu kan. Kalau saya pernah tahu tentang ini gitu kan. Dari mana itu dapat pedoman tentang itu? Ya, hanya berpegang teguh dengan Al-Quran, dan Al-Quran yang dibaca itu bukan teks aslinya Pak, tetapi cukup terjemahannya saja. Itu pemahamannya. Ya bagaimana gitu kan? Ya istilahnya bahwa Al-Quran itu ya pakai bahasa Arab. Ya, kemudian makna-maknanya perlu kita kaji. Terus kita hanya berpegang kepada terjemahan saja. Ya rasanya sangat itu sekali lah gitu kan. Sangat tidak cukup ya cara begitu. Ya tetapi itu ada jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Makna hikmah di situ adalah as-sunnatu ya, sunnah Nabi SAW. Itu ada dalam surat Al-Ahzab ayat 34.
Terus kata beliau menutupi ya firman-firman Allah ini, wal ayatu fil babi katsiratun. Dan ayat-ayat tentang ini kata Imam An-Nawawi tentang perkara ini katsiratun, sebenarnya apa? Banyak sekali ayat-ayat tentang ini. Aku hanya mengutip beberapa saja. Itu kata beliau. Baiklah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut hadis-hadis. Wa amma al ahadits ya, adapun hadis-hadis tentang menjaga ya, perintah untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi dan melaksanakan atau dan adab-adab melaksanakannya, itu hadis-hadisnya sebagai berikut kata beliau. Hadis yang pertama, fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum ya. Muttafaqun alaihi, Bukhari wa Muslim, kemudian ditambah juga oleh Imam Ahmad ya rahimahullah. Apa kata Nabi SAW? Da'uni itu adalah biarkanlah aku, atau istilahnya biarkanlah aku terhadap sesuatu yang telah aku tinggalkan kepada kalian. Maksudnya di sini adalah apa-apa yang sudah aku sampaikan kepada kalian, atau aku misalnya berupa larangan ya, atau berupa perintah, jangan kalian terlalu banyak bertanya terhadap hal itu. Jadi ini larangan apa? Larangan terlalu banyak bertanya terhadap perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertanya di sini adalah min kathrati suali an tafasilil umur ya. Yang dilarang oleh Nabi itu adalah bertanya tentang detail sebuah perkara, detail ya. Tapi kalau hanya bertanya sedikit itu diperbolehkan. Kenapa perkara ini tidak dianjurkan oleh Nabi, Pak? Misalnya begini ya, Nabi menyuruh ini ya, terus kita kenapa wahai Nabi gitu kan, baginda menyuruh ini gitu kan? Apa alasannya gitu kan? Kami belum mau untuk melakukan perintah ini kalau belum dijelasin. Gitu loh. Banyak bertanya ya. Maksudnya di sini adalah yang dianjurkan oleh Nabi, kalau memang itu perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, jelas perintah dari Rasul, jangan banyak bertanya. Gitu loh. Lakukanlah. Karena pasti di dalamnya sebenarnya banyak hikmah dan hikmah. Nah, boleh jadi kita saja yang belum tahu. Kemudian kenapa beliau tidak menganjurkan atau melarang ya terlalu banyak bertanya tentang istilahnya sebuah perkara gitu kan? Dikhawatirkan ya, karena terlalu banyak bertanya nanti dijelasin oleh Nabi, kemudian kita tidak mampu untuk melakukannya. Artinya menjadi beban bagi kita. Ya, karena terlalu terlalu banyak bertanya. Tetapi jika memang itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara yang terbaik dianjurkan beliau itu lakukan saja, jangan banyak bertanya. Ini untuk itu loh Pak ya, Ibu, khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu ya, itu hal yang penting. Ya boleh juga ya kita kita praktekkan kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi contoh ini memang Rasul yang pertama dahulu ya. Karena ya hal itu, kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama ahlaka man kana qablakum ya kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Nah, ini diantara rahasianya kenapa jangan terlalu banyak bertanya terhadap sebuah perintah dan terhadap sebuah
larangan dari Nabi SAW. Karena kata beliau sesungguhnya ya kaum-kaum sebelum kalian zaman dahulu mereka itu apa? Ahlaka, ya apa istilahnya dicelakakan atau mereka itu binasa. Karena apa Pak Ibu? Karena apa mereka itu dihinakan oleh Allah? Karena apa mereka itu dilaknat oleh Allah? Atau karena apa mereka itu ahlaka gitu kan, dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Kathratu su'alihim ya waqtilafuhum ala anbiyaihim. Karena terlalu banyak bertanya kepada nabi mereka dan terlalu banyak apa? Ikhtilaf terhadap sebuah perintah. Nah, akhirnya apa? Ya itu tadi ya. Kalau memang itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul lah kan. Sudah pasti beliau dapat wahyu dari Allah. Dan setiap perintah dari Allah dan setiap larangan dari Allah itu kita meyakini bahwa kalau memang itu perintah, pastilah di dalamnya ada apa? Ada apa Pak Ibu? Ada kebaikan. Itu kesimpulan ya, itu kesimpulan dari kajian ya para ulama dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau itu larangan dari Allah dan Rasul, apa kesimpulannya? Pasti di dalamnya terdapat apa? Banyak keburukan dan keburukan. Itu kesimpulan. Nah, jangan banyak bertanya atau jangan banyak apa istilahnya menyalahi perintah-perintah dan menyalahi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kata beliau, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila ya, aku melarang kalian dari berbuat sesuatu, kata Nabi, fajtanibuhu, maka hindarilah saja. Ya Pak ya, hindari saja dahulu, itu cara yang terbaik ya. Jangan banyak jangan banyak bertanya ya, karena susah sendiri nanti kalau terlalu banyak bertanya. Yang mudah dan simpel itu apa? Jauhi saja, kata Nabi SAW. Dengan cara begitu ya insya Allah kalian akan banyak mengetahui hikmah-hikmahnya nanti, kata Nabi SAW ya. Wa idza amartukum bi syai'in, dan apabila aku memerintahkan kalian untuk berbuat sesuatu, apa kata Nabi? Fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah perintah itu apa? Semampu kalian, semaksimal yang kalian bisa, lakukanlah. Ya, jangan banyak apa? Jangan banyak bertanya ya. Karena di dalamnya pasti banyak hikmah. Kalau itu kebaikan apa istilahnya? Kalau itu perintah, kita meyakini bahwa di dalam perintah ya Allah dan Rasul itu pasti banyak kebaikan dan kebaikan. Kalau itu sebuah larangan, kita meyakini bahwa di dalamnya pasti banyak keburukan dan keburukan. Baik ya, keburukan itu sudah ditemui ataupun belum. Ini sebuah apa ya? Bocoran lah sebenarnya gitu Pak ya, dari Allah dan Rasul ya. Sekalipun baik keburukan itu sudah terbukti ya atau belum, tapi kita sudah diberi bocoran. Pasti banyak keburukan dan keburukan. Kalau itu memang larangan dari Allah dan Rasul. Kira-kira ini bisa diterima enggak jamaah sekalian? Ya. Kalau masih ragu ya silakanlah nanti gitu kan dicek dalam kehidupan ini. Ya. Saat ini perkara apa yang sedang ribut di kita ini, Pak? Perkara apa? Contohnya lah gitu kan. Contohnya apa? Judi online. Gitu kan ribut sekarang gitu perkara ribut ya, suami istri bertengkar macam-macam gitu. Orang baru tahu mungkin sebagian hamba Allah baru tahu, oh judi itu bahaya ya, dampaknya bahaya sekali judi itu ya gitu kan. Padahal dalam Al-Quran ada enggak? Oh ya Allah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Maisir contohnya. Iya ya. Jadi sebelum terbukti ya, keburukannya itu dalam Al-Quran sudah dikasih tahu. Udah ya. Caranya bagaimana? Kalau itu memang sebuah larangan, hindari saja. Kalau itu sebuah perintah, lakukanlah kata Nabi SAW semampu kalian. Ya,
mastata'tum. Itulah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Atsani an Abi Najih ya, Al-Irbad Ibni Sariyah ya. Ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajalat minhal qulub wa dharafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi' ya muwaddi' fa'ausina ya. Dari Abu Najih Al-Irbad Ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala, beliau menyampaikan riwayat ini. Apa kata beliau? Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, saya mengingatkan kalau nama Nabi disebut jangan sampai apa? Jangan kita diam-diam saja ya, tapi paling tidak dalam hati ya. Dalam hati ya, kalaupun wah Pak Ustaz lagi ngantuk nih Pak Ustaz gitu kan. Ya enggak apa-apa Pak, tapi sallallahu alaihi wasallam gitu enggak apa-apa ya. Karena sangat banyak sekali hikmahnya kalau kita menyebut apa? Sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Kecintaan kita kepada Nabi dan apa? Keingin apa istilahnya kita pengen mengetahui ya sunnah-sunnah Nabi tersebut. Itu di antara hikmah kalau kita sering-sering membaca salawat kepada Nabi, terutama ketika nama Nabi disebut, maka kita dianjurkan mengucapkan apa? Salawat sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli alaihi atau dengan lafaz-lafaz yang lain. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya suatu hari Rasulullah wa'adhana, wa'adha, ya'idu itu artinya memberi nasihat. Mau'idhatan, ya kan? Mau'idhatan balighatan, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan, seperti ada dalam Al-Qur'an. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'adhana, memberi kami mau'izah. Yang mana mau'izah pada waktu itu kata beliau mau'izatan balighatan. Mau'izah balighah. Balighah itu sangat apa ya? Terkesan sekali gitu kan dengan nasihat Nabi pada waktu itu. Yang mana ya kata beliau menyampaikan riwayat hadis ini dengan mau'izah balighah tersebut wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Masya-Allah ya. Kami para sahabat ketika mendengarkan mau'izah dari Nabi, nasihat dari Nabi, wajilat minhal qulub ya. Hati menjadi apa Pak? Wajilat. Wajilat itu ya kayak bergetar gitu loh Pak. Tersentuh hati kami mendengar nasihat ya, nasihat Rasulullah pada waktu itu. Ya, wa dharafat minhal uyun ya, nangis-nangis Pak ya. Mata ini apa? Bergelinang ya, dengan air mata. Wa dharafat. Dharafat itu artinya salat. Sala yasilu ya, mengalir air mata ketika mendengar wasiat atau nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu keadaannya, lalu para sahabat berkata, faqulna ya Rasulullah, wahai Rasul, ya ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Wahai Rasul, kami merasakan nasihat pada hari ini, ya apa? Sepertinya mau'izah muwaddi'. Ya, sepertinya adalah apa? Nasihat yang disampaikan oleh seseorang yang muwaddi'. Muwaddi' itu apa Pak? Yang mau apa istilahnya? Yang mau meninggalkan. Gitu loh. Muwaddi' ya. Wada, dari wada nih yang suka haji wada atau yang suka tawaf wada ya. Wada itu adalah apa? Ya, perpisahan. Itu makna apa? Mau'izah muwaddi'. Itu yang dirasakan oleh para sahabat. Ya Rasul, sepertinya kami merasakan bahwa nasihat pada hari ini itu nasihat muwaddi', seolah-olah baginda itu akan berpisah dari kami wahai Rasul. Lalu para sahabat berkata, fa'ausina, ya, karena begitu keadaannya, tolong beri kami wasiat wahai Rasul. Nah, wasiat apa ini Pak kalau memang begitu? Ya wasiat muwaddi' juga gitu kan. Penting wasiat orang yang mau berpisah, gitulah. Ya, Masya Allah.
Fa'ausina, kata para sahabat pada waktu itu. Lalu karena diminta wasiat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, qala, Rasul berkata, usikum bitaqwallah. Nah, yang pertama, aku berwasiat kepada kalian untuk apa? Selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa ini ya mungkin ini apa? Ini juga ya di antara hikmah atau apa istilahnya makna. Kenapa di sholat Jumat itu ya wasiat takwa itu penting ya Pak ya? Ya. Setiap hari Jumat khotib itu wajib untuk menyampaikan wasiat takwa. Enggak sah sholat Jumatnya atau cacat ya sholat Jumatnya kaum muslimin itu kalau khotibnya apa? Enggak menyampaikan bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah. Itu aja sebenarnya intinya itu sholat Jumat itu. Ngomong banyak-banyak khotib ya. Tapi setelah dicek mana wasiat takwanya Pak Khotib gitu kan. Oh saya lupa kata Pak Khotib. Wah jangan itu dulu ya. Jangan sibuk kemana-mana dulu ya khutbah Jumat itu ya. Khutbah Jumat itu apa? Wasiat takwa dahulu. Setelah itu barulah dengan hal-hal yang lain sebagai pendukung. Nah itu dia. Karena ketika diminta itu ya Rasulullah berpesan apa? Usikum bitaqwallah. Berarti penting sekali ya wasiat takwa. Nah sekarang ya dari sejarah ini ya tentu kita dianjurkan untuk mempelajari ya apa sebenarnya takwa itu kayak gitu kan. Hal yang penting sekali ya ternyata perkara takwa tersebut. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalatun ya rawahu Abu Dawud wa Tirmizi haditsun hasanun sahih ya. Ini hadis yang populer. Apa kata Nabi SAW setelah beliau menyampaikan wasiat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, was-sam'i wat ta'ah. Dan sam'a itu mendengarkan, kemudian ta'ah itu taat. Kepada siapa ini? Terutama kepada pemimpin. Ya Rasul di saat itu, kemudian setelah Rasul meninggal siapa lagi yang jadi pemimpin Pak? Ya para sahabat ya terutama khulafaur rasyidin. Kalau yang disuruh oleh khulafaur rasyidin ikuti ya karena beliaulah menjadi pemimpin pada waktu itu. Setelah itu siapa lagi berikutnya ya yang memimpin kaum muslimin? Itu maknanya apa? As-sama'. Sama' itu adalah mendengar dan taat kepada pemimpin. Sekalipun pemimpin kalian itu berasal dari apa? Kata Nabi SAW, abdun ya. Dalam hadis riwayat ini tidak dijelaskan siapa itu abdun. Dalam riwayat lain dikatakan abdun habasyun. Sekalipun ya pemimpin kalian itu berasal dari mana? Istilahnya dari Habasyi. Habasyi itu adalah orang Ethiopia misalnya atau orang manalah. Kalau memang beliau sudah ditetapkan sebagai pemimpin, maka kita dianjurkan untuk apa? As-sama' wat ta'ah. Itu ya pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu man ya'ish minkum ya, sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku nanti, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasayara ikhtilafan katsira. Maka dia akan melihat dalam kehidupannya apa Pak? Ikhtilafan katsira, banyak perbedaan-perbedaan, banyak pandangan-pandangan, banyak istilahnya ya pokoknya begitulah tafsiran-tafsiran ini dan itu ya. Ikhtilafan katsira, banyak perbedaan ya setelahku nantilah terutamanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena kalau di masa Nabi ya ikhtilaf itu banyak enggak Pak? Banyak terjadi tapi cepat selesai ya karena Nabi SAW. Tapi setelah Rasulullah SAW meninggal ya ternyata beliau sudah memberi wasiat ya bahwa ikhtilaf itu akan banyak terjadi ya.
Terus kalau memang begitu kata Nabi SAW, di saat kalian menemui keadaan itu, pesan beliau apa? Fa'alaikum bisunnati, ya. Kalian harus apa? Berpegang kepada sunnahku. Tetapi ternyata dalam hadis ini jemaah sekalian tidak cukup dengan sunnah Nabi saja, ya. Apa setelah itu? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Nah, kalian juga harus berpegang teguh kepada siapa? Kepada sunnahnya khulafa'ur rasyidin, ya, yaitu khulafa yang 4 tersebut. Nah, ya, terus kata Nabi, ya, setelah berpegang itu apa? Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin itu bagaimana, Pak? Ya, adu itu gigit. Dan menggigitnya bukan pakai gigi ini, Pak, tapi gigi apa nih? An-nawajid itu ya, gigi geraham. Nah, maksudnya apa? Kalau gigit pakai gigi depan itu kurang kuat. Tapi kalau gini, ya, itu apa? Kuat sekali. Itu bahasa dari Rasulullah SAW. Artinya apa? Berpegang teguhlah, ya. Masya Allah, ya, itu pesan dari Rasulullah SAW. Yang menariknya di sini, ya, mungkin hal yang penting untuk kita ketahui. Ternyata sunnah Nabi SAW, iya, itu penting untuk kita pegang, ya, ya. Tetapi ternyata beliau juga berpesan, ikuti juga, pegang juga apa? Sunnah khulafa'ur rasyidin. Nah, berarti kita dianjurkan juga nih untuk mengetahui apa saja sunnah-sunnah, ya, khulafa'ur rasyidin tersebut. Karena boleh jadi kita salah paham, misalnya kita menganggap ini salah, ini enggak ada loh dari Nabi gitu kan. Iya, ya. Mungkin saja gitu kan, Nabi tidak melakukan itu, tapi ternyata dilakukan oleh siapa misalnya, Pak? Oleh Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Sayyidina Utsman. Ya, misalnya apa? Di masa Nabi enggak ada misalnya, tetapi Sayyidina Ali melakukan itu. Berarti apa itu? Hah? Dianggap juga oleh Rasulullah SAW. Ikutilah itu. Nah, begitulah, ya. Nah, mungkin apa banyak terjadi khilafiyah atau suka menyalah-nyalahkan itu, mungkin apa sebagian kita belum terlalu banyak mengetahui tentang sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin ini. Nah, kita hanya berpegang apa kepada sunnah Nabi saja, padahal sunnah khulafa'ur rasyidin itu apa? Juga diakui oleh siapa, Pak? Oleh Nabi loh. Nabi mengakui. Gitu. Berarti penting, gitulah. Jadi sangat luas sekali ternyata untuk memahami syariah tersebut, ya. Apalagi, ya, kalau kita bersyariah hanya megang Quran saja, ya, hadis itu nggak perlu. Nah, itu bahaya itu, Pak, ya. Bagaimana kita akan bisa paham Al-Quran kalau kita tidak memahami hadis? Sedangkan hadis Nabi itu sebagai apa? Penjelas dari Al-Quran. Tafsir Al-Quran itu adalah hadis Nabi SAW, ya. Tafsir yang terbaik, nah itu, ya, istilah para ulama. Tafsir Al-Quran yang terbaik itu adalah apa? Hadis Nabi. Barulah setelah itu apa? Penjelasan-penjelasan para ulama. Tapi sebenarnya penjelasan para ulama itu juga berlandasan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang terakhir kata Nabi, ya, beliau menutupi ini, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan kalian harus hati-hati terhadap muhdatsatil umur. Muhdatsat itu adalah hal-hal yang baru, ya, perkara-perkara yang baru yang tidak ada apa dilakukan oleh Nabi, tetapi maknanya sebenarnya itu di sini adalah apa, ya, ma yukhalifu asladdin atau ma la aslalahu fi syariati, ya. Hal-hal yang baru yang terlarang itu adalah yang tidak ada memang dasarnya dalam agama, yang tidak ada dasarnya, atau juga yang tidak ada asalnya dalam syariah. Nah, jadi perkara ada atau tidaknya ini sebenarnya yang penting kita untuk mengkaji, Pak. Jangan sampai kita mengatakan nggak ada dari Nabi, ya, atau nggak ada dari khulafa'ur rasyidin, tapi sebenarnya apa? Sebenarnya ada. Nah, mungkin itu, ya, perkara-perkara yang apa, ya, yang membuat
ganjil gitu kan. Nah, jadi yang penting perkara bid'ah ini ya kalau menurut kami itu kita dianjurkan untuk mengetahui lebih luas tentang sebuah perkara itu, Pak. Sehingga dengan mengetahui hal tersebut lebih luas, nah kemudian referensinya lebih banyak gitu loh. Kita tidak mudah untuk menyalah-nyalahkan, atau kita tidak mudah untuk membid'ah-bid'ahkan. Karena itu perkara muhdatsat itu luas loh, Pak ya. Perkara yang baru. Apa yang dimaksud dengan yang baru tersebut? Kemudian tidak ada dalil dalam syariah misalnya. Dalil dalam syariah itu ternyata kalau kita merujuk kepada kajian para ulama, dalil itu ada yang sharih, ada yang dalalah namanya. Dalil itu ada yang jelas, terang-terangan gitu loh, Pak ya. Ibu, ada yang ini teksnya ya, itu dalil sharih namanya. Tapi ternyata dalil itu bukan yang sharih saja. Ada juga dalil dalalah ya. Dalalah itu dia tidak terang-terangan tetapi ada isyarat ke sana. Nah, isyaratnya ada, dalil teksnya enggak ada, tetapi isyaratnya ke dalil itu ada. Dan ini dipakai dalam memahami hukum Islam. Nah, mungkin ya sebagian kaum muslimin yang terlalu mudah menyalah-nyalahkan, boleh jadi beliau itu boleh jadi terlalu berpegang kepada dalil dalil yang sharih tadi. Nah, gitu loh. Memang nggak ada teksnya ya, kalau nggak ada teksnya ya udah nggak ada pakai gitu kan. Nah, tetapi ternyata sebagian ulama, dan ini tidak sedikit jamaah sekalian, banyak juga memahami dalil itu dari dalalah gitu kan. Isyaratnya ada loh gitu kan. Nah, gitu loh. Sekalipun teksnya nggak ada tetapi isyaratnya ada, dan isyarat itu dari dari Nabi juga gitu loh. Isyarat itu dari Nabi juga, dari para sahabat juga. Dari itu ya nggak boleh kita menolak ini. Lain lagi kalau isyarat itu bukan dari Nabi, bukan dari para sahabat, misalnya dari seorang guru saja gitu kan. Kiai saja mengatakan, wah ini ada isyaratnya nih menurut saya gitu kan, kata kiai. Nah, kalau kiai saja nggak bisa, Pak, Ibu ya, bisa dipastikan itu nggak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Tapi kalau isyarat itu ya juga Nabi yang mengajarkan, juga Nabi yang menunjukkan, juga para sahabat yang menunjukkan, maka para ulama ya memakai cara berdalil begitu. Nah, intinya adalah memang kita mengakui kalau memang itu perkara tidak ada dalam syariah, kita mengakui itu adalah perkara yang terlarang dalam Islam. Kata Nabi, fa inna kulla bid'atin dolalah ya. Sesungguhnya setiap yang bid'ah itu adalah dolalah ya. Sesuatu yang memang tidak diajarkan dalam syariah kemudian kita melakukan ya, pasti itu adalah dolalah, sesat. Nah, contohnya yang real itu, Pak? Ya, contohnya yang memang menyimpang dari ajaran Islam tersebut. Menyimpang. Contohnya apa? Yang contohnya menyimpang pasti menyimpang gitu loh, Pak. Ya. Yang pasti itu ya jelas saja gitu kan, melanggar-langgar gitu kan. Allah dan Rasul mengatakan wajib sholat 5 waktu. Terus dia bilang apa? Enggak wajib. Nah, itu sudah pasti itu bid'ah yang dolalah gitu, Pak ya. Kemudian apa kata Nabi? Misalnya rajin-rajinlah menuntut ilmu. Nah, terus dia bilang enggak rajin-rajin, ngapain nuntut ilmu agama gitu kan. Nah, itu sudah pasti melanggar ya, melanggar atau istilahnya mukhalafah. Itu dia. Tapi kalau perkara-perkara teknis ya cara berzikir ya, macam-macam lah, Pak gitu kan. Kemudian cara sholat ya, itu sulit rasanya kita untuk mengatakan itu salah, ini beda ya, karena memang dalilnya itu ada yang sharih, ada yang dalalah, ada yang dalil itu ada yang jelas, ada juga yang bersifat isyarat-isyarat. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir hadis dalam kesempatan ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang populer. Subhanallah. Apa kata Nabi? Seluruh umatku itu yadkhulunal jannah. Mereka akan masuk surga. Seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Semoga kita termasuk ya Pak ya. Amin Allahumma Allah amin. Ya Allahumma amin. Seluruhnya akan masuk surga kata Nabi, illa kecuali. Kecuali siapa Pak? Kecuali man aba. Kecuali orang yang enggak mau. Gitu loh. Ini apa istilahnya? Songong sekali gitu Pak ya, subhanallah. Udah dipersilakan oleh Nabi, ayo masuk surga. Aku enggak mau katanya. Aduh, nauzubillah lah ya, termasuk orang yang enggak mau atau yang menolak gitu loh Pak ya. Qila, kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggak mau masuk surga itu? Siapa yang menolak masuk surga itu? Qala, Nabi berkata, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Ya, ini berupa kaedah, bahasa kaedah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang taat yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang menentang atau maksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, itulah orang yang yang tidak mau masuk surga atau yang menolak untuk masuk surga. Nauzubillah, kita termasuk orang yang menolak masuk surga gitu Pak ya. Subhanallah. Ya. Berarti di sini apa? Dari hadis ini kita diberi motivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, untuk selalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, karena itu menjadi jaminan bagi kita untuk bahagia dunia dan di akhirat. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sekian jamaah sekalian, semoga hadis-hadis yang kita dengar, ayat-ayat yang kita dengar itu bisa memberi manfaat kepada kita, terutama bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Ada yang mau bertanya, dipersilakan jamaah sekalian, atau yang mau menanggapi. Silakan Pak. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak, jadi PR dulu Pak ya. Iya. Tidak mengajarkan ilmu. Masya Allah. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Ya, Masya Allah, betul. Amin, amin. Ya. Masya Allah ya, terima kasih. Kita sudah dikuatkan
atau diingatkan ya bahwa memang begitu realitanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh yang diperhatikan oleh para sahabat. Kalau boleh contoh yang populer yang sudah biasa kita kenal yaitu ketika Sayyidina Umar mencium Hajar Aswad gitu kan. Begitu terang-terangan Sayyidina Umar, kalaulah bukan Rasul menciummu, aku enggak akan menciummu wahai Hajar gitu kan. Gitu dia. Jadi beliau mencium Hajar Aswad itu kenapa, Pak? Karena Rasul saja. Karena Nabi mencium kamu, aku pun juga ngikut Nabi gitu aja. Ya, subhanallah. Aku meyakini ya, la tadurru wa la tanfa'u. Ya, wahai Hajar Aswad, aku meyakini kamu itu enggak bisa memberi manfaat, juga enggak bisa memberi mudarat, itu saja. Kalaulah bukan Rasul mencium kamu, aku enggak akan mencium kamu. Karena Rasul mencium kamu, aku juga ikut. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Itu contoh. Sangat banyak sekali memang contoh dari para sahabat ya radhiyallahu anhum. Terus ya pertanyaan beliau, apakah saja gitu kan sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu sangat luas sekali, Pak. Ya, intinya adalah semua gerak-gerik Nabi, bahkan diamnya Nabi itu menjadi sunnah ya. Apa saja semuanya kita tiru. Jalannya Nabi, duduknya Nabi ya, cara berpakaiannya Nabi ya. Cuma nanti memang perlu ya penjelasan-penjelasan yang berupa fikih sebenarnya. Karena fikih ini penting juga, Pak. Jangan sampai kita mengatakan, oh ini pakaiannya enggak seperti Nabi gitu kan. Enggak seperti Nabi. Ya, bolehlah di saat itu kita mengatakan dari suatu sisi kita mengatakan itu tidak seperti Nabi. Tapi dalam riwayat-riwayat yang lain ya dipahami juga bahwa ternyata Nabi itu untuk berpakaian, terutama untuk kaum laki-laki, Nabi enggak ngasih Pak? Enggak ngasih standar yang permanen. Nah, itu juga, itu dari sirah juga loh. Nah, dari sini kita enggak boleh menyalah-nyalahkan orang itu. Memang di satu sisi kita dianjurkan, seperti dalam kitab Syama'il ya, Syama'il Muhammadiyah itu, Pak. Itu terkenal sekali. Bolehlah nanti kalau boleh kita itu kan mengkaji kitab itu Syama'il Muhammadiyah, seluruh yang berkaitan dengan Nabi SAW, pakaian Nabi, sandal Nabi, makan Nabi, semuanya, Pak, imamah Nabi gitu kan. Itu perlu kita ketahui. Tapi ternyata dalam sirah Nabi disimpulkan itu juga ya kan, untuk berpakaian terutama ya, disimpulkan oleh para ulama Nabi itu tidak memberi standar yang permanen. Artinya dipahami juga bahwa seolah-olah Nabi itu untuk berpakaian kaum laki-laki, berpakaianlah kalian sesuai dengan pakaian yang terbaik di negeri kalian. Itu loh, Pak. Dari itu kita temui gitu kan, para ulama di dunia ini enggak sama pakaiannya. Dari sejarah itu, Pak. Ya kan? Ada ulama yang dari India pakai pakaian yang Gaya India. Kenapa itu beliau pakai? Karena pakaian model itu keren, bagus di negeri beliau. Kan begitu, ya kan? Dari Pakistan nggak sama dengan orang Saudi Arabia, nggak sama dengan orang Mekah, gitu loh. Orang dari Indonesia misalnya kan, gitu kan? Sama nggak? Peci kita segala macam. Nah itu dia, Pak. Nah ini contoh ya ini bahasan tentang fikih hadis. Tapi perlu kita mengakui ya, apa yang dicontohkan oleh Nabi itu adalah secara basic dahulu, tirulah. Ya, kalau memang Nabi pakai istilahnya pakai qit'ah wahidah ya, satu potong gitu kan. Iya, kita mengakui itu adalah pakaian yang bagus. Tapi jangan sampai kita mengatakan orang yang pakai celana itu enggak bagus. Hati-hati gitu kan. Pakai dua potong misalnya, pakai baju kemudian pakai celana. Dari Dari sejarah-sejarah, dari sirah-sirah juga. Itu pemahamannya. Jadi apakah zohirnya Nabi itu juga sunnah? Kalau ditanya, jawabannya iya. Itu adalah sunnah. Ya, Pak ya? Itu adalah sunnah ya. Namun yang saya sampaikan tadi tentang pakaian itu termasuk fikih hadis, Pak, atau fikih sirah. Dan ini penting loh. Penting untuk kita ketahui agar kita tidak salah paham ya tentang berpakaian terutama contohnya. Itu dia. Ya, Pak ya? Begitu saja, semoga bisa dipahami dan tidak salah paham gitu, Pak ya. Bahaya kalau salah paham nanti saya yang kena gitu kan. Gitu. Paham salah gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.